gimana sih perjalanan kemarin di Duta Pendidikan Provinsi Banten? Oke, terima kasih kakak. Awalnya saya melihat dari teman-teman ya, ada informasi nih pendaftaran pendidikan Banten gitu ya, menjadi duta. Nah setelah itu saya coba gitu ya, mumpung libur kemarin ya, daripada nggak ada kerjaan, jadi coba aja daftar deh gitu kan. Ya udah daftar, alhamdulillah. Terus setelah daftar diundang untuk audisi di pusat pemerintahan kota Tangerang. Kemarin itu di Tangerang diadain. Terus di sana saya menampilkan sedikit bakat dan juga diwawancara juga. Terus dilihat kemampuan tentang kependidikan gitu ya, yang sedang hangat-hangatnya gitu kak. Nah setelah itu diumumin dari beberapa yang daftar gitu ya, ada sekitar 50-an lebih. Nah itu disaring menjadi 40 besar kak. Nah 20 putra dan 20 putri. Nah setelah itu kami dilanjutkan untuk mengadakan advokasi dan pembinaan ataupun pelatihan di Yayasan Yakmi ya namanya gitu ya, di Kota Tangerang, dekat bisa dibilang pelosok gitu ya gitu. Nah terus kami mengadakan advokasi pendidikan di sana, terus juga pembinaan pelatihan di Aeropolis Kota Tangerang. Nah gitu. Oke, mungkin tadi itu sedikit cerita dari Kak Hakim tentang pengalamannya jadi Duta Pendidikan Banten nih Bang Muda. Nah, kalau bakatnya sendiri nih Kak, kemarin tuh sempat nampilin apa sih di sana? Sebenarnya kalau bakat di waktu audisi itu saya sudah mempersiapkan untuk tilawah Al-Quran gitu ya. Tapi disuruh Dewan Juri ceramah karena saya berasal dari UIN yang backgroundnya agama Islam gitu. Kalau misalkan tema terbesarnya sendiri nih, Duta Pendidikan Provinsi Banten tahun ini ada temanya tersendiri gitu atau enggak sih Kak? Iya, pasti ada Kak. Itu generasi muda, generasi peduli pendidikan. Nah, kami ini ingin menjadikan pastinya kaum milenial yang sangat peduli dengan pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Oke, selain jadi Duta Pendidikan Provinsi Banten nih Bang Muda, Kak Hakim juga pernah jadi atlet voli pionir se-Indonesia tahun 2019. Mungkin bisa diceritain dikit Kak pengalamannya kemarin selama pionir di Malang ya kalau nggak salah. Betul. Itu kayak gimana sih? Seru juga sih, dan kemarin di Malang itu kami berjumpa dengan seluruh PT KIN se-Indonesia dari Aceh sampai Papua. Dan bisa dibilang lawan paling berat itu memang dari tahun ke tahun dari IAIN Tulungagung. Nah di sana kami ya mengalami kekalahan dan gugur volinya. Berarti itu kemarin sampai pertandingan sampai babak keberapa sih? Babak kami menang DO kemarin. Nah di sana ketemu IAIN Tulungagung baru kalah gitu. Oke, dan selain aktif di voli nih ya Bang Muda, Kak Hakim juga pernah jadi Paskibraka Asian Para Games 2018. Nah kalau boleh tahu itu tuh mewakili Provinsi Riau atau mewakili provinsi mana sih Kak? Iya betul banget Kak. Saya kan berasal dari Pekanbaru ya, Provinsi Riau. Kemarin itu saya sebenarnya baru di Jakarta saat ada Asian Para Games, bukan Asian Games ya. Iya. Nah jadi Asian Para Games saya daftar ke pusat Jakarta, dan alhamdulillah saya satu-satunya dari Provinsi Riau yang lulus ke itu Asian Para Games menjadi paskibraka. Wah itu tadi dia prestasi-prestasi yang udah pernah dicapai sama Kak Abdul Hakim. Dan juga saya ingin mungkin kalau cita-cita ditanya bisa menjadi seorang menteri gitu. Menteri Pendidikan ya? Kalau nggak Menteri Pendidikan, Menteri Agama, karena basic saya juga di agama gitu ya. Oke. Kalau misalkan dari Kak Hakim sendiri nih Kak, Kakak itu maunya udah ada rencana atau kayak grand design gitu nggak sih pendidikan Indonesia tuh seharusnya mau dibawa ke arah mana gitu? Selain mengacu pada sistem pendidikan di Finlandia. Kalau saya sih desain untuk pendidikan di Indonesia ini mungkin cuma terpaku pada Finlandia, karena saya juga memang sudah lihat-lihat bagaimana sih pendidikan di Finlandia itu lebih kurang ada yang sama tapi lebih banyak yang berbeda ya di Indonesia gitu. Oke, dan kalau misalkan selain tadi pengen memajukan pendidikan di Indonesia ya Kak, tadi mau lanjut S2 kan ya, itu kalau misalkan
mau lanjut itu mau lanjut kemana sih Kak? Atau mau lanjut ke jurusan yang sama masih di jenjang pendidikan atau pengen lintas jurusan atau kayak gimana? Baik, kalau saya sih sebenarnya dari kemarin maunya ke Turki, Oh, ke Istanbul. Turki. Jadi kemarin tamat madrasah sempat mau tes ke Turki, tapi karena sudah lulus di UIN Jakarta nggak jadi gitu. Dan juga kalau masalah jurusan ya, saya tetap di jurusan agama yang berkenaan dengan mungkin Al-Quran atau hadis gitu. Subhanallah banget tuh Bala Muda prestasi dari Kak Hakim. Tapi penasaran gak sih gimana caranya Kak Hakim dapetin prestasi yang banyak itu? Langsung aja di sini karena kita bakalan masuk ke segmen kiat-kiat berprestasi, tapi ada tulus. Tentunya tidak lepas dari usaha dan doa gitu ya. Nah kalau dibilang usaha, boleh cerita sedikit ya? Iya. Usaha saya kemarin cukup bisa dibilang ya ada sedihnya juga gitu, karena saya waktu itu di audisi di Kota Tangerang dan itu jam 7 harus di Puspem gitu, pusat pemerintahan di Kota Tangerang, sedangkan saya di Tangerang Selatan nggak mungkin kan berangkat pagi gitu ya. Jadi saya kemarin itu sempat nginep juga di masjid. Nah mungkin inilah balasannya mungkin ya. Iya. Karena emang nggak ada hasil yang mengkhianati usaha ya Bener kan. banget. Dan kalau misalkan ada nggak sih Kak pesan-pesan untuk bala muda gitu agar bisa menambah prestasinya di umur kita kan umur yang produktif kan Iya, tentunya. Kalau saya sih terpaku dengan makalah atau kata-kata dari seorang ulama ya. Nah itu wahai pemuda, kan kita ini masih muda ya. Wahai Iya. pemuda, berpikirlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Maksudnya apa sih gitu ya? Nah berpikir di waktu pagi yaitu belajarlah mumpung masih muda. Terus juga bekerja di waktu siang, amalkan ilmu itu setelah dewasa. Dan juga makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmati hasilnya, dan tidurlah di waktu malam, matilah dengan tenang gitu. Itu emang sebuah kayak kata-kata yang emang udah jadi pakem di hidupnya Kak Hakim atau emang ada lagi nih Kak kata-kata mutiara lainnya gitu? Kalau dibilang banyak sih banyak gitu. Banyak ya? Nah, itu satu di antaranya, dan ada juga yang masih saya ingat sampai sekarang, yaitu berlarilah sekencang mungkin dan jangan lupa siapa yang sudah membantumu untuk berlari gitu. Nah, Kalau misalkan motivasi terbesar Kak Hakim sendiri nih untuk dapetin prestasi di berbagai bidang itu siapa sih Kak motivasi terbesarnya? pastinya kedua orang tua gitu ya. Nah juga keluarga, kakak-kakak, abang-abang, adik, dan juga saya ingin karena saya di rantau gitu ya. Nah juga ingin memberikan contoh atau sebagai ikon bagi orang-orang juga yang dari perantauan gitu, bahwa kita di perantauan ini juga bisa loh gitu menghasilkan prestasi, tidak hanya orang-orang yang di setempat gitu ya. Iya, jadi kayak sebenarnya kita itu bisa mendapatkan prestasi asal kita niat dan kita mau untuk berusaha ya. Benar banget.